Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aan Dan saya Jihan. di podcast Kawal. Nah, hari ini Mbak Jihan, kita akan ketemu lagi sama narasumber kita yang keren-keren buat membahas berita terkini seputar nilai berakhlak. Benar banget. Jadi hari ini teman-teman, kita akan ketemu lagi sama Mas Arga, Mas Daniel, Mas Arya, dan juga Mbak Arisa untuk berbagi opini mengenai berita-berita aktual tentang ASN. Nah, kita tuh kira-kira bakal bahas apa sih Mas Aan? Nanti kita bakal dengerin pendapat narasumber kita nih, apa saja sih nilai berakhlak yang sudah berhasil ditunjukkan oleh institusi yang dimaksud dalam beberapa berita yang sudah terpilih nih. Oke, nah selanjutnya beritanya apa aja tuh Mas? Berita pertama datang dari pemerintah Kota Semarang, Mbak Jihan. Jadi, pemerintah Kota Semarang berupaya mewujudkan kenyamanan bagi para pemudik. Salah satunya dengan menyediakan pelayanan vaksin booster bagi yang mudik ke Semarang atau kota-kota lain di Jawa Tengah. Wali Kota Semarang sendiri, Hendra Priyadi, menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari upaya pihaknya untuk mencegah persebaran COVID-19. Wah, asik banget ya Mas Aan. Jadi nanti para pemudik yang kebetulan belum vaksin booster bisa sekalian vaksin ya Mas Aan ya. Nah, untuk berita ini, yuk kita tanya Mas Arga tentang pendapatnya. Kepada Mas Arga, persilakan. Oke, terima kasih Mas Aan dan Mbak Jihan. Betul sekali, menurut berita yang saya baca di web CNN Indonesia, di mana Pemkot Semarang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam penyediaan vaksin guna mendukung kelancaran mudik pada Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Tidak main-main, Pemkot Semarang menyediakan pelayanan vaksin booster ini selama 24 jam. Tentu ini menjadi bukti bahwa Pemkot Semarang sangat mengutamakan pelayanan terhadap mudik, di mana tidak ada batas waktu untuk vaksin dan bisa kapan saja selama dalam perjalanan tersebut. Nah, selain itu, pelayanan vaksin di tengah mudik juga membuktikan bahwa Pemkot Semarang sangat adaptif dengan keadaan di masa pandemi, yaitu dengan mempermudah layanan vaksin saat pemudik melakukan perjalanan. Keharmonisan juga terlihat dengan adanya kebijakan di mana tidak terbatasnya peserta untuk vaksin mudik, yang hanya dari kota Semarang saja, melainkan pemudik dari luar kota yang akan memasuki wilayah Semarang juga dapat dilayani. Jadi memang solutif sekali apa yang dilakukan Pemkot Semarang yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang ini dalam mendukung upaya nasional guna memberikan kelancaran dan kenyamanan saat mudik Lebaran tahun ini. Begitu, Mas Aan dan Mbak Jihan. Baik, terima kasih Mas Arga. Jadi gitu ya penerapan nilai berakhlaknya. Pemkot Semarang telah berhasil menunjukkan nilai berorientasi pelayanan, adaptif, dan harmonis. Betul, Mbak Jian. Nah, selain nilai berakhlak, berguna juga ya kebijakan vaksin ini. Nah, untuk berita selanjutnya, apalagi nih Mbak Jian? Oke, berita kali ini masih seputar mudik Mas Aan. Tapi aku mau tanya dulu nih ke Mas Aan. Mas Aan tuh kalau tiap hari raya mudik nggak sih? Iya dong Mbak Jian. Loh, kan ke rumah orang tuamu kan Mbak? Hehe, bercanda ya Mbak Jian. Nah, kalau Mbak Jian gimana nih? Aduh, tak aja ya Mas Aan ini ya. Gemes deh. By the way, kalau saya sendiri nggak mudik sih Mas, tapi yang mudik itu ibu saya. Jadi saya ikut aja gitu. Nah, ngomongin mudik nih, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyediakan total sebanyak 292 unit bus untuk program mudik gratis periode Hari Raya Idul Fitri 2022 pada awal Mei mendatang. Sejauh ini, jumlah pendaftar program mudik gratis Idul Fitri 2022 Pemprov DKI Jakarta per Senin kemarin sudah mencapai 6.500 orang. Total kuota untuk mudik dan balik sebanyak 19.000 orang. Seru juga ya Mbak Jian. Kuota mudik gratisnya juga banyak banget. Nah, untuk berita yang ini, langsung aja yuk kita tanya ke narasumber kita yang kedua, kepada Mas Arya. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk Mas Aan dan Mbak Jihan. Betul banget informasi tersebut. Jadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat ber-KTP Jakarta dengan program mudik gratis. Pemprov DKI Jakarta memahami kebutuhan masyarakat Jakarta.
untuk pulang ke kampung halamannya saat Lebaran nanti. Solusi mudik gratis tersebut membantu masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat dengan ekonomi kurang, terlebih akibat pandemi yang sedang terjadi di negara ini 2 tahun terakhir. Pemprov DKI Jakarta juga memudahkan masyarakat Jakarta yang ingin mengikuti program mudik gratis ini dengan pendaftaran secara online. Melalui inovasi yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut, masyarakat tidak perlu datang ke titik poin pendaftaran, sehingga hal ini juga mengurangi adanya kerumunan warga yang membahayakan akan kondisi kesehatannya. Perkembangan teknologi dan informasi di dunia saat ini telah dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta secara baik. Dan jangan lupa teman-teman, salah satu syarat wajib bagi peserta mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta ini adalah harus sudah divaksin booster atau vaksin ketiga. Jadi buruan vaksin booster. Bukan hanya sebagai syarat mudik gratis, akan tetapi inti utama dari vaksin booster adalah membantu pemerintah negara kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan sebagai warga negara Indonesia, kita sudah mengamalkan nilai bela negara. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mas Aan dan Mbak Jihan. Oke, terima kasih Mas Arya atas tanggapannya. Tapi Mas Aan nih, kayaknya lebih lengkap kalau kita minta pendapat narasumber kita yang lain dong ya tentang berita ini. Wah, boleh tuh Mbak Jian. Kita tanya juga ke narasumber kita yang ketiga tentang pendapatnya mengenai mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta tadi. Langsung saja kepada Mas Daniel, kami persilahkan. Terima kasih Mas Aan dan Mbak Jihan atas kesempatannya. Tadi Mas Arya tadi sudah memaparkan ya terkait program yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini. Nah, di sini menurut saya pemerintahan DKI Jakarta sangat bijak gitu ya dalam membuat program ini. Kalau kita lihat ya dari syarat-syarat yang diberikan seperti KTP Jakarta, vaksin booster, dan registrasi online. Kalau dari KTP, pemerintah berharap agar semua penduduk DKI memiliki KTP. Sisi vaksin, pemerintah berharap bahwa semua penduduk DKI sudah melakukan vaksin booster. Dan dari segi registrasi online, pemerintah di sini berharap semua penduduk DKI sudah melek dalam teknologi. Jadi, di sini pemerintah tidak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk lebih bersifat proaktif dan sadar betapa pentingnya memiliki KTP, melakukan vaksin, dan mahir dalam bidang teknologi. Begitu, Mas Aan dan Mbak Jihan. Wah, oke. Terima kasih Mas Daniel. Jadi itu ya teman-teman, nilai berakhlak dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, untuk berita terakhir, ada berita apa nih Mas Aan? Nah, berita terakhir ada dari Menpan RB nih. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo, mengatakan sistem kerja aparatur sipil negara atau ASN saat fase kenormalan baru atau new normal akan dibuat lebih fleksibel secara waktu dan tempat. Menurut Pak Cahyo, dalam upaya menanggulangi wabah penyakit akibat virus corona, maka perlu percepatan implementasi paradigma baru yang dikenal sebagai the new normal dalam sistem kerja ASN yang fokus kepada 3 hal. Nah, 3 hal tersebut bisa tolong Mbak Jian sebutin nih. Ketiga fokus tersebut apa aja Mbak Jian? Ketiga fokus tersebut, yang pertama ada sistem Flexible Working Arrangement atau FWA. Kedua, pemanfaatan teknologi penunjang. Dan yang ketiga ada sumber daya manusia. Ya, benar banget Mbak Jian. Nah, untuk ulasan beritanya, kita langsung persilakan saja ke narasumber kita yang keempat. Untuk Mbak Arisa, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Aan dan Mbak Jihan. Kita sama-sama tahu ya bahwa sejak pandemi COVID-19 secara tidak langsung mengharuskan kita beradaptasi dengan banyak sekali perubahan. Salah satunya yaitu perubahan sistem kerja ASN yang awalnya kita bekerja dengan tatap muka, sekarang kita lakukan secara online demi menekan kasus penyebaran virus COVID-19. Salah satu tantangan yang kita hadapi dalam sistem kerja yang baru ini yaitu bagaimana sih metode pengawasan dan penilaian kerja jarak jauh ini. Nah, beruntung kita tuh hidup di zaman di mana teknologi maju dengan pesat.
Jadi segala tantangan dalam masa pandemi ini terjawab dengan berbagai macam aplikasi yang saat ini kita gunakan dan juga berbagai macam online tools seperti e-office, ada aplikasi perencanaan atau juga video web conference. Selain itu, perubahan pola pikir dan kemampuan beradaptasi dari para ASN juga mampu menunjang untuk mencapai kinerja selama pandemi ini. Jadi walaupun selama pandemi kita bekerja secara online, terpisah jarak, namun dengan kemampuan para ASN beradaptasi dengan perubahan dan didukung dengan kemajuan teknologi, pimpinan instansi juga tetap bisa melakukan pengawasan serta penilaian secara jelas dan terukur. Begitu Mbak Aan dan Mbak Jihan. Baik, terima kasih Mbak Arisa atas pendapatnya. Kalau menurut Mas Daniel, gimana nih tentang kebijakan dari Menpan RB ini? Terima kasih Mbak Jihan. Nah, dari pemaparan Mbak Arisa tadi ya, kita udah tahu nih, ini adalah suatu gebrakan baru ya, yang bersifat adaptif. Nah, di mana kerja bukan hanya di suatu tempat saja, tetapi bisa di mana saja kan gitu ya. Jadi kapan saja menurut saya ini adalah langkah yang sangat mantap yang dilakukan oleh Menpan RB, sehingga tidak monoton dan bisa mengurangi virus penyebaran COVID, dan ASN juga tetap bisa bekerja secara maksimal karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Harapan kedepannya para ASN bisa beradaptasi atas situasi seperti ini, agar kedepannya juga negara kita ini menjadi lebih baik dan bisa berdaya saing global. Seperti itu Mbak Jihan dan Mas Aan. Baik, terima kasih Mas Daniel atas tambahannya. Jadi makin komplit nih pembahasannya. Nah, itu tadi ya teman-teman, pembahasan nilai berakhlak dari berita-berita yang berhasil kita himpun. Nah, kira-kira apa nih yang bisa ditangkap sama Mbak Jian? Oke, yang bisa saya pahami tadi sih ya Mas Aan, dari berita yang udah dibahas sama narasumber kita, baik Mas Arga, Mas Arya, Mas Daniel, dan Mbak Arisa itu, instansi terkait yang ada di berita itu sudah bisa mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, diantaranya itu ada berorientasi pelayanan, itu seperti di berita vaksin tadi, ada adaptif, itu yang kayak ada di beritanya normal, gitu, dan juga harmonis. Nah, kalau menurut Mas Aan gimana? Iya, saya juga setuju sama Mbak Jihan. Dari berita vaksin, mudik gratis, dan kebijakan new normal tadi, pemerintah sudah berhasil menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kegiatannya. Dan saya berharap ke depannya akan lebih baik lagi. Amin, setuju sama Mas Aan juga. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan berita kita mengenai nilai berakhlak ya. Terima kasih kepada Mas Arga, Mas Arya, Mas Daniel, dan Mbak Arisa atas waktu dan kesediaannya sudah mau mengisi di podcast kita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Jihan. Dan saya Aan. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah.